Yang saya hormati dan banggakan Pak Haji, Bu Ari selaku guru kita semua, Bu Amel yang telah memberikan kesempatan dan pecinta warga Penele yang sempat hadir malam hari ini. Baru apa sekitar 1 minggu ini kita saya mengucapkan selamat kita merayakan sama-sama Hari Raya Idul Adha. Semoga kita ini semua masih dalam eh, koridor dari Ibrahim. Kita semua ini adalah Ibrahim, ya. Kemudian setiap Ibrahim itu katanya ada Ismail. Jadi kalau kita mengenang Ibrahim itu memiliki ketaatannya tanpa batas, sementara Ismail itu um, memiliki ketulusan tanpa pamrih. Semoga kita dapat menteladani eh, konsep-konsep dari Ibrahim dan Ismail itu. Ya. Alhamdulillah, waskurillah, walakbalatabillah, rabbi sahbi, wasirli, amri, wahidulata, minisani, yafqahu qawli. Subhanallah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya rasa syukur kita sehingga kita bisa berjumpa lewat Zoom. Saya malam ini dipercayakan untuk sekedar bercerita, ya, cerita apa yang pernah saya tulis di jurnal Cipitan, ya, untuk memenuhi apa panggilan untuk supaya kita di panel ini tidak henti-hentinya kita menularkan apa sains yang hidup, ya. Jadi kalau kita masuk di kita berstatus sebagai warga PNL berarti kita siap siap menyebabkan pengetahuan yang selalu hidup. Jadi kita ini selalu mengembara, ya. Di Nusantara ini kan kaya kaya dengan kearifan lokal, salah satunya di Buton, ya. Sempat di Buton itu kalau secara geografis itu Buton itu luas. Nah, sekarang telah dijadikan beberapa pemekaran. Ya, kalau dulu pusatnya itu di Wolio, Bawau. Ya, sekarang itu menjadi beberapa daerah kabupaten. Nah, bahkan saudara kami itu di Buton masih ingin provinsi, tapi sampai sekarang itu belum belum diwujudkan itu cita-cita itu. Jadi saya kebetulan lahir di Kuli Susu. Kuli Susu itu tepatnya Kabupaten Buton Utara. Nah, jadi kalau tadi Adinda ini mungkin moderator tadi ini mungkin di Wolio, di luar itu Buton luas. Ya, mungkin di Kota Bawau kalau saya di utaranya. Ya, metodologi Pekukubo Totonolipu ini adalah filosofi yang dipakai oleh leluhur di Buton sana. Jadi pada saat eh, Kesultanan Lailangi, ya, itu membagi empat barata. Empat barata. Pertama ada barata Munang, ya. Kemudian ada barata Tiworo, yaitu berada di Pulau Muna, ya, karena Pulau Muna itu masih bagian kerajaan Buton. Di bagian selatan itu ada namanya Barata Kalidupa. Ya, kalau Barata Muna itu dia ditugaskan sebagai menjaga secara geografis menjaga di bagian utara. Sementara Barata Tiworo itu di bagian barat. Ya, Kuli Susu di daerah saya itu bagian timur. Ya, kenapa ada Barata? Ya, Buton ini tempatnya strategis, seksi. Ya, kerajaan Goa dan kerajaan Bone itu selalu berusaha mendekati Buton karena di Buton itu tempat transit. Ya, kalau mungkin orang Jawa mau ke Ternate sana, pasti lewat Makassar, setelah itu lewat Buton. Ya,
Jadi orang dari Goa, orang Makassar kalau mau ke Ternate harus lewat Buton. Nah, oleh karena itu, Buton ini sempat dilirik ya Pak, dipropagandai oleh VOC ya, Belanda. Di samping memiliki hasil bumi yang beraneka ragam, terutama yang sekarang itu masih belum dihabiskan ya, saya katakan belum sempat dihabiskan, yaitu aspalnya. Yang lucunya di Buton itu penghasil aspal, tapi jalannya banyak rusak. Itu juga lucu itu di Buton itu. Nah, termasuk daerah saya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya bertandan ke daerah saya di Buton Utara, ya siap-siap mabuk darat. Ya, nah, jadi orang itu terheran kok penghasil aspal kok daerah Buton masih begini jalan ya gitulah ya kondisi seperti itu. Jadi di Buton Utara itu kerajaan Kulit Susu ini yang saya angkat ini Pekuku Bototon Lipu itu masuk di kerajaan Kulit Susu. Jadi dulu Kesultanan Buton dari zamannya Lailangi itu membentuk Barata Kulit Susu. Tapi jauh sebelumnya terbentuknya Barata Kulit Susu itu orang kulit susu kerajaan sudah ada kerajaan kulit susu. Kerajaan kulit susu itu memiliki falsafah, ya. Jadi Buton itu banyak filosofi falsafah kehidupan yang bisa diangkat. Kalau umumnya di Bolio kita kenal itu Bolimokaro Somanolipu, ya di kulit susu ada asasnya ya salah satu Pekuku Bolipu ini. Ya, ada yang saya tulis kemarin di yang sempat saya di di zaman itu dari turunan Minggu itu ya lima to mau tangke madete itu nanti sebentar saya akan kemukakan uraikan. Apa arti dari Pekuku Bototonolipu itu? Pekuku Bototonolipu itu ada 4 suku kata. Pertama pekuku. Apa itu pekuku? Keteraturan. Ya. Jadi dulu para raja-raja di kulit susu itu, istilah yang di sana Lakino, ada juga diistilahkan sebagai Waupu, itu harus punya pekuku, keteraturan. Jadi seorang raja, seorang Lakino itu, ya, seorang Waupu itu harus memiliki pekuku. Ya. Kemudian po itu untuk menuju, ya. Toto, ya. Itu toto itu keluhuran, ya. Keluhuran. Lipu itu negeri. Jadi kalau kita secara per letter kalau kita maknai ini konsep asas Pekuku Bototon Lipu ini adalah keteraturan menuju negeri yang luhur, yang berkesucian. Ya, ini yang dipakai oleh para raja-raja dulu. Ya, sampai pada Lakino terakhir, ya sebelum NKRI itu eh, Buton masuk ke NKRI, ya kebetulan di daerah di Baratakuli Susu Lakino terakhir itu kebetulan kakek saya, bapaknya mama saya, Pulau de Opo. Nah, jadi itu masih berlaku itu konsep asas Pekuku Boto Terlipu. Jadi memang secara filosofi ini nilai-nilai ini memang di sana terbatas sekarang yang mengetahui. Ya saya bersyukur karena kebetulan leluhur saya ya mereka dipercaya sebagai raja-raja kecil. Jadi cerita ini saya sempat dengar langsung, kemudian ada beberapa goresan tangan dari kakek-kakek saya, kemudian cerita orang tua saya, dan beberapa juga informan-informan kunci, kebetulan tidak masih ada hubungan masih keluarga. Jadi memang asas ini sudah mulai terkikis hilang. Terakhir itu dipakai oleh camat zamannya Pak Anda. Laude Anda. Kebetulan juga Laude Anda ini termasuk kakek kami juga. Nah, jadi Pekuku Bolipu ini sebagai filosofi yang mengandung 3 asas. Isinya adalah boku. Apa itu boku? Boku itu berupa bisikan.
Jadi seorang raja, ya, seorang pemimpin, ketika dia bersih hatinya, ya, dia ada ketersambungan dengan Tuhan, ada ketersambungan dengan alam, ada ketersambungan dengan orang banyak. Nah, itu boku. Jadi boku ini akan diperoleh kepada orang-orang yang, ya, kata harusnya mungkin orang-orang hatinya bersih lah. Ya, oleh karena itu para raja-raja dulu itu, para laki-laki no dulu itu memang bukan lagi dunia mereka pikirkan. Ya, tidak ada lagi orientasi materi itu. Ya, jadi seorang raja yang kayak di daerah saya itu dulu itu betul-betul pilihan. Ya, dia harus punya wawasan, dia harus ada turunannya juga jelas, artinya ada turunan eh, aja, dia punya pengetahuan, agamanya harus bagus. Karena buku ini adalah satu tanda bisikan, jadi seorang raja kalau dia memiliki buku ini, berarti ada ketersambungan, ya, ada ketersambungan dengan Tuhan. Mungkin doanya itu akan menyambung, ya. Kemudian ada ketersambungan dengan semesta alam, ya, apalagi kepada sesamanya, ya. Satu contoh cerita, katanya dulu kakek saya itu kalau dia memanggil rapat untuk pertemuan para warganya, cukup dia pukul kentong gitu. Ya, 3 kali sudah kumpul orang, tidak perlu pakai itu mau menggerakkan orang mah. Hanya ketekan itu saja orang berkumpul. Karena ya mungkin masih bersih pikiran hatinya seperti itu. Lalu kalau seseorang atau raja yang memiliki bisikan ini boku ini, maka tahap praksis selanjutnya dia akan memiliki boka. Apa itu boka? Boka itu adalah ucapan, pesan, ada pesan luhur. Ya, pesan luhur yang dia terima atas ketersambungan dengan Tuhan, atas ketersambungan dengan alam, atas ketersambungan dengan sesama orang banyak. Jadi orang yang memiliki boku, eh, raja yang memiliki boku, yang telah mendapatkan boku, selanjutnya akan mendapatkan boka. Jadi boka ini saya istilahkan sebagai, ya, tiket lah. Ya, jadi dia mengucapkan, ucapannya itu harus luhur karena dia menyampaikan seruan ini, ya, atas dasar hasil boka ini. Ya, orang yang mendapatkan, raja yang mendapatkan boka ini tentunya akan fase berikutnya akan mendapatkan istilah asas minggu. Minggu itu adalah tindakan. Jadi yang melakukan tindakan ini harus berdasarkan boku, kemudian berdasarkan boka baru turun jadi minggu. Ya, raja atau lakino yang mendapatkan minggu yang bagus, yang luhur ini kembali juga akan berputar lagi mendapatkan boku. Nah, jadi kayak kayak itu berputar kembali. Ya. Jadi ada sirkulasi. Jadi ini para raja-raja dulu itu kalau misalnya dia melakukan misalnya tata kelola pemerintahan kerajaan dulu itu ada tahap langkah-langkah yang dia tempuh. Pertama dia mendapatkan boku dulu, perintahnya ini seperti apa, kemudian apa yang harus diucapkan, ya, pesan apa yang harus dia ucapkan, boka, kemudian minggunya seperti apa, tindakannya seperti apa. Di minggu ini ada istilahnya, ini pernah dipakai terakhir itu dipakai oleh Lode Anda ketika menumpas gerakan DITI, ya, bahkan dia pimpin daerah sana sebagai camat berapa kali itu 2 kali, itu dia pakai konsep minggu itu 5 to, mau tangke padete. Apa itu to pertama? To pertama itu to sale, kita bersatu.
Jadi raja-raja dulu, kalau dia melakukan tindakan yang luhurnya, selalu menyatukan itu. Ya, ada rasa bersatu, harus ada persatuan. Ya, jadi dengan beragamnya komunitas itu, pemahaman itu harus disatukan. Jadi tosade. Ya, dari itu di mata berikutnya, kalau ini berhasil kita lakukan, maka ada namanya Minggu Tosalaro, ya sehati. Nah, jadi raja dulu setelah dia melakukan tindakan atau melakukan eh, sesuatu, ya ketika sudah berhasil menyatukan orang itu masyarakat, maka selanjutnya harus dia pegang, kita harus tosalarot, harus sehat. Ya, jadi bersatu tapi harus sehati. Ya, sehati ini ya akan melahirkan lagi ya, eh, top kasih sayang. Jadi fase bersatu akan melahirkan sehati, kemudian akan melahirkan kasih sayang. Ya, jadi itu masih asas-asas dari minggu. Jadi aktivitas yang dibangun oleh raja-raja dulu itu selain dia mengedepankan tosaan itu bersatu, ya, bersenyawa, kemudian sehati, ya. Ya, berikutnya ada 5 to berikutnya adalah topeka masiako, ya, kasih sayang. Ya. Kalau ini juga dilakukan, ya, maka apa yang dikehendaki oleh raja dan orang banyak itu akan tercapai karena mampu eh, membentuk rasa kasih sayang. Jadi tidak ada perbedaan kasta di situ, tidak ada perbedaan mana orang kecil, mana orang besar, mana golongan itu raja atau mana golongan, tidak ada. Jadi kasih sayang dikedepankan di situ. Ketika ada sesuatu yang mau diperjuangkan, yang terbukti itu Buton Utara itu kan dulu masuk wilayah Kabupaten Muna. Susahnya kami mengkar itu, tapi kami para leluhur orang tua tokoh masyarakat mengedepankan 5 prinsip 5 to ini, 5 to. To berikutnya yang keempat itu adalah eh, to pekalahan. Nah, harmonisasi. Jadi awalnya itu kita bersatu, kemudian kita sehati, kemudian dari sehati kita akan menciptakan kasih sayang, dari kasih sayang itu kita akan menciptakan harmonisasi. Jadi kalau di sana itu ada sedikit misalnya rumah tangga yang tidak harmonis, itu berarti ini minggu yang ada keliru. Ya. Tahap berikutnya, berikutnya adalah topik kanunu. Ya. Ini salah satu yang tidak ada dari wilayah daratan Buton, mungkin tidak ada asas ini yang dimiliki oleh daerah lain, termasuk kerajaan Wolio. Ya. Pekanunu. Jadi kulis susu itu, kenapa kulis susu itu, Barata kulis susu, siapa-siapa menjadi laki no kulis susu, berpeluang untuk menjadi sultan, ya, Sultan Buton. Jadi 4 Barata yang ada di Kesultanan Buton itu, Barata kulis susu, Barata Muna, Barata Tiworo, Barata Kalidupa, Barata kulis susu berpotensi untuk menjadi sultan. Ya, hasil kajian saya dan hasil diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat saya bertanya kenapa kulis susu ada prioritas seperti ini. Ya, ternyata ada sesuatu keunikan di Barata kulis susu itu. Ya, salah satunya filosofi yang
tidak dimiliki oleh daerah lain, ya, seperti Barata lain, yaitu PKN.